Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut ya. Sekarang di step 5 atau di part 3 nya ya. Nah, ini kita step 5 ini kita menghitung distribusi momen ya pada daerah kolom strip. Nah, ini tujuan utamanya adalah membagi momen sesuai porsinya antara balok dan plat pada daerah kolom strip. Hal ini diatur di SNI 2847/2019 pasal 8.10.5.7.1 ya. Nah, ini ya bagian momen laju kolom momen ultimate-nya ya pada balok. Pada pasal ini menjelaskan bila AF1 L2 bagi L1 lebih besar dari 1, maka 85% porsi momen pada kolom strip akan didistribusikan, sisanya 15% didistribusikan pada plat ya. Berarti kan katakan ini kita ada momen ya, ini momennya, ini daerah tumpuan ya. Nah, untuk di balok dia kalikan 85% ya. Nah, sisanya yang di lapangan ini dikalikan, ini di lapangan ya. Nah, untuk di platnya ini sama ya, momen negatif tumpuan, ini momen positif lapangan. Ini nilai momennya ya yang tadi. Nah, untuk di platnya baru ya dikalikan 15% ya. Oke, gambarannya yang kita dapat seperti ini ya. Ini kolom strip ya, ini lajur kolomnya. Ini untuk lajur kolomnya ya, di daerah sini untuk lajur kolom. Terus ini half middle nya ya, ini momennya half middle. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, perhitungan lanjut ke step 6 ya, perhitungan lentur pada plat pada momen desain tulangan arah X MUY plat S dari analisa frame. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gambarannya ya seperti ini ya, momen-momennya yang terjadi. Nah, ini dia. Nah, momen UY, nah kita ambil momen maksimalnya ya, momen maksimal MUY nya sama MUX nya itu kita ambil maksimal ya. Ini kita ambil nilai maksimalnya untuk MUY. Nah, ini MUX ya, ini yang arah X, ini agak berbeda ya, ini ke arah X ya, ini ke arah Y ya. Ini diambil nilai maksimalnya. Terus perhitungan tulangan arah X, dimensi plat lantai tebalnya kan 160 tadi ya, 160 dengan diameter tulangannya 16, selimutnya 20, tebal efektifnya DX nya ini 132 ya. Kemudian luas, kita hitung luas tulangan lentur pada plat X MNX sama dengan MUY dibagi nilai ini ya, nilai dari peraturan ya, dibagi 0,9. Kemudian ini didapat nilainya. Terus kita hitung Rn juga ya, momen nominal Y nya dibagi B dikali DX ya. B nya itu lebar perhitungan per 1 meter ya, per 1 meter jadi 1000 ya nilainya. Ini kita hitung per 1 meter luasannya. Nah, kita hitung juga M nya, Fy sama dengan 0,8 dikali Fc, dapat M nya itu
16,47 ya. Kemudian rohnya 1 dibagi M, ini 1 dikurangi dalam kurung ya, akar, ini dihitung dulu ya, akar dikurangi 2 dikali M dikali Rn dibagi FY ya, didapat hasil rohnya 0,09. Nilai roh harus dipastikan lebih besar ya daripada roh minimal, karena nilai mutu baja FY lebih besar 420 MPa. Nah, kita lihat di peraturan sini ya. Lihat di peraturan sini. Ini roh minimal, ini rumus roh minimalnya ya. Ini roh minimal. Kita pakai FY-nya 420. Didapat 0,018 ya, atau roh minimalnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini 0,014. Ini yang hasil kita perhitungan, dapatnya 0,09. Berarti ini udah oke ya. Ini yang kita pakai. Kita ambil yang maksimalnya dari perhitungan 3 ini ya. Dari ini sama ini ya. Kita ambil yang maksimalnya. Kemudian kita cari asnya. Nilai kebutuhan asnya itu rho dikali B dikali dx, didapat 1200 ya. Terkait batasan spasi, lentur plat berdasarkan SNI 2847 2019 ya, pasal 7.7.2.3 halaman 126. Nilai maksimum spasinya itu 3H ya. 3H itu berarti 160 dikali 3 480 atau 450. Nah, kita ambil spasinya di sini 150 ya. Ini spasi ini dapatkan nilainya 1300, harus lebih besar daripada ini. Oke ya. Jadi nilai ini sudah masuk ya. Ini jadi kita pakai D16 jarak 150. Ini didapat hasil tulangannya. Coba kita ganti ya, kita ganti jadi D13. Apakah nilai itu masuk? Kita ganti ini jadi 13. Oke, kita lihat lagi ya ke bawah. Ternyata lebih kecil ya, nggak masuk ya, nggak memenuhi syarat. Ini harus lebih besar. Berarti benar ya hasilnya. Oke. Nah, yang arah X, nah untuk selimutnya aja ini yang beda nih. Tebal DY nya ini ya, dia lebih kecil karena dikurangi 2 ya. H dikurangi TS dikurangi DB dibagi 2. Nah, didapat tebal efektifnya ini 116. Kemudian ini masih sama perhitungannya. Nah, yang didapat rohnya, terus kemudian ini nilainya ya, kita ambil juga ya. Ini yang maksimalnya kita ambil. Nah, as minimal masih sama ya, untuk peraturannya ini kita pakai. Nah, ini masih sama ya, D16 jarak 150. Kemudian kita hitung juga tulangan susut. Nah, tulangan susut ini ada di pasal 8 ya, titik 6.1 ya. Batas tulangannya ini ada 2 ya, ada 2 roh minimal. Untuk tulangan susut asnya ini yang kita pakai yang diameter 12 ya, polos 12 untuk tulangan susutnya. Terus terkait tulangan di sini ya, nilai spasi maksimumnya untuk tulangan susut ini ya, kita bisa lihat di sini 5S ya, 5S nilai maksimum tidak ngulik, ini 5S dia. 5H
beda ya, ini 5H. Terus nah di sini ya ada 5H atau 450. Nah nilai spasi yang akan digunakan 450 ya. Ini dikalikan ya diameternya, kemudian didapat asnya. Ini masih memenuhi syarat ya, karena lebih besar ya daripada si as yang perlu ini ya, as perlu ini as yang kita pakai masih lebih besar. Jadi tulangan susutnya D12, jarak 450. Kemudian kuat gesernya, nah kuat geser itu WU sama dengan 0,01 dikalikan 1000 ya, per panjang meternya itu ya, didapat 10 Newton per milimeter. Gaya geser ultimate WU dikali S, nah ini didapat gaya geser ultimate nya 30.000 Newton. Kemudian kuat gesernya kita hitung ya, terus ini rumusnya. Nah didapat hasilnya itu sekitar 92.000 ya, 92.000 Newton, berarti masih memenuhi syarat. Nah ini hasil desainnya ya, jadi seperti ini hasil tulangannya, bisa teman-teman lihat di sini ya, ini hasil tulangannya. Oke, jadi cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.